Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi anzala al-Qur'ana wa ja'alahu Arabiyan wa yassara man fahimaha an yafqahahu. Wassalatu wassalamu ala an-nabiyil ummi alladhi unzila ilayhi al-Qur'an wa ashabihi hum ashabul Qur'an wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil furqan, amma ba'd. Marhaban bikum طلاب العلم طلاب علم اللغة العربية، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن ييسر لكم هذا السفر، سفر في تعليم وتعلم اللغة العربية، وإن كنا لسنا من الدول العربية. Selamat datang semuanya, dan terkhusus untuk Anda yang sudah bergabung, saya sangat senang menyambut Anda semuanya. Dan itulah perintah Rasulullah SAW tatkala ada orang-orang seperti Anda yang hadir ke majelis ilmu, dimanapun majelis ilmu itu, maka kata Nabi SAW, marhaban ya tullabul ilm, selamat datang para pencari ilmu. Dan itu merupakan penghargaan kepada orang-orang yang ingin memulai perjalanan menuntut ilmu. Dan bahasa Arab salah satu ilmu yang terbaik karena dia terkoneksi langsung dengan Al-Quranul Karim. Nah, kali ini kita akan memasuki sesi latihan di mana setelah Anda mengikuti pertemuan ini, saya jamin Anda akan langsung bisa berbahasa Arab, tentunya di level yang saya berikan. Oleh karena itulah saya minta Anda untuk mengikuti setiap arahan saya, jangan di skip satu detik pun. Dan kalau Anda sudah mengikuti semua arahan saya di latihan ini, insya Allah Anda akan mendapatkan hasilnya. Dan begitulah nanti di pertemuan kedua, di pertemuan ketiga, dan seterusnya. Di setiap pertemuan, anggap itu adalah anak tangga, di mana memang Anda harus melangkah, Anda harus mengayunkan kaki Anda. Dan terkadang ketika kita naik tangga itu ada rasa letih, ada rasa lelah, ada rasa bosan. Dan silahkan Anda cari tahu bagaimana cara mengalahkan tantangan-tantangan itu, karena yang kita dapat itu jauh lebih worth it, jauh lebih berharga dari semua kelelahan yang kita lawan tersebut. Barakallahu fikum. Mari kita kenali dulu modul yang akan kita gunakan untuk membantu Anda nantinya latihan bersama saya. Sedikit sebelum Anda kerjakan latihan, perhatikan ini ada 6 kata, 6 ungkapan yang baru saja Anda pelajari. Kaifa haluka, kaifa haluka, kaifa haluki, anti, anta, masmuka, masmuki. Ini adalah intisari dari 2 hiwar yang Anda pelajari sebelumnya. Al-an, sekarang, undur, wastami' wa'id. Kaifa haluka, kaifa haluki, anti, anta, masmuka, masmuki. الآن استمع وأعيد، استمع وأعيد. كيف حالك، كيف حالك، أنت، أنت، ما اسمك، ما اسمك. Baik, sekarang silahkan kerjakan latihan berikut ini untuk melihat sejauh mana progres Anda belajar di pertemuan perdana kita ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Hasanan, baiklah, al-an, sekarang al-hiwar al-awwal ba, dialog yang pertama yang ba. Al-hiwar al-awwal ba, istami'. Khawlah, السلام عليكم. خديجة وعليكم السلام. خولة، اسمي خولة، ما اسمك؟ خديجة، اسمي خديجة. خولة، كيف حالك؟ خديجة، بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ خولة، بخير
والحمد لله. مرة أخرى استمع. خولة السلام عليكم. خديجة وعليكم السلام. خولة اسمي خولة، ما اسمك؟ خديجة اسمي خديجة. خولة كيف حالك؟ خديجة بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ خولة بخير والحمد لله. حسنا، الآن استمع وأعيد. استمع وأعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي خولة. ما اسمك؟ اسمي خديجة. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. حسنا، الآن انظر. انظر واستمع وأعيد. الآن انظر واستمع وأعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي خولة. ما اسمك؟ اسمي خديجة. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. طيب, baiklah. Jadi, kalau Anda ingin bertanya untuk wanita, siapa namamu? Maka ganti ka jadi ki. Masmuki. Masmuki ismi Khadijah. Masmuki ismi Aisyah. Masmuki ismi Khawlah. Masmuki ismi Maryam. Ila akhirih. Dan seterusnya. Begitupun kalau Anda ingin bertanya kabar kepada wanita, maka Anda tanya menggunakan ungkapan kaifa haluki. Kaifa haluki. Kaifa haluki? Bi khairin walhamdulillah. Kaifa haluki ya Fatimah? Bagaimana kabarmu hai Fatimah? Bi khairin walhamdulillah. Begitu cara kalau Anda ingin bertanya kepada lawan bicara wanita. Nah, sedikit penjelasan. Ka dan ki itu ibarat kata ganti kepunyaan dalam bahasa Indonesia. Seperti rumahmu. Nahmu itu dalam bahasa Arab bisa ka, bisa ki. Ya, contoh kita katakan buku kamu, kitab ya, kitab itu buku. Kita buka buku kamu laki-laki, kita buki buku kamu perempuan. Haluka kabarmu laki-laki, haluki kabarmu perempuan. Sesimpel itu. Nah, kemudian juga ada kata anta dan anti. Kaifa haluka anta. Anta itu kamu berdiri sendiri. Kata ganti dia berdiri sendiri. Kamu. Anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan. Contoh kita gunakan anta jamilun, kamu ganteng. Anta jamilun, kamu ganteng. Kalau perempuan, anti jamilah, kamu cantik. Biasanya dalam kata sifat bahasa Arab itu kalau untuk wanita ditambah ta marbutah. Dan itu lumrah, sering dibahas karena kalau baca Quran pasti nemu itu. Karenanya kalau nama-nama Arab yang perempuan itu ada ta marbutahnya. Baik, itu dia 2 latihan hiwar yang Anda pelajari. Dan saran saya, pastikan bahwa kedua hiwar ini, al-hiwarul awal alif dan al-hiwarul awal ba, Anda ulangi, Anda praktekkan, Anda ucapkan ungkapan-ungkapan yang ada di dalamnya sampai, ingat ini penting, Anda merasa nyaman dan terbawa dalam suasana kedua hiwar ini tanpa perlu Anda tahu bagaimana struktur kalimat yang ada di dalamnya. Tanpa Anda perlu tahu di mana SPOK-nya, keterangan tempatnya, posisi kata dalam kalimat, itu tidak perlu Anda tahu. Yang perlu Anda lakukan adalah latihan mengulang-ulangi ungkapan-ungkapan yang ada dalam hiwar ini sampai Anda merasa nyaman dan merasa gampang ketika membawakan
pertanyaan seperti Assalamualaikum, masmuka, kaifa haluka. Kalau sudah, الآن الحوار الأول ألف. الآن sekarang الحوار الأول, dialog pertama ألف. الآن الحوار الأول استمع. Kalau saya ucapkan istamik saja, jadi tugas Anda adalah menyimak tanpa melihat ke teks dan tanpa mengulanginya. Sekali lagi, kalau saya ucapkan istamik saja, berarti tugas Anda hanya menyimak tanpa melihat ke teks dan tanpa mengulangi bacaan saya. Hasanan, baiklah. Al-an al-hiwarul awwal alif. Istami'. Khalid, assalamu alaikum. Khalil, wa alaikumussalam. Khalid, ismi Khalid. ما اسمك؟ خليل، اسمي خليل. خالد، كيف حالك؟ خليل، بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ خالد، بخير والحمد لله. طيب، baiklah. الآن مرة أخرى استمع. Sekarang مرة أخرى, sekali lagi, استمع. Dengarkanlah. خالد، السلام عليكم. خليل، وعليكم السلام. خالد، اسمي خالد. ما اسمك؟ خليل، اسمي خليل. خالد، كيف حالك؟ خليل، بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ خالد، بخير والحمد لله. الآن sekarang استمع وأعيد. Dengarkanlah dan ulangilah tanpa melihat. Istami' wa'id. Dengarkanlah dan ulangilah. Assalamu alaikum. Wa'alaikumussalam. Ismi Khalid. ما اسمك؟ اسمي خليل. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. طيب، مرة أخرى, sekali lagi, استمع وأعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي خالد. ما اسمك؟ اسمي خليل. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. حسنا. baiklah. الآن انظر واستمع وأعيد. Nah, sekarang baru Anda lihatlah dan dengarkanlah dan ulangilah. الآن sekarang انظر واستمع وأعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي خالد. ما اسمك؟ اسمي خليل. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. طيب. Nah, di sini Anda belajar bagaimana cara mengungkapkan nama Anda. Nama Anda misalnya Muhammad. Ismi Muhammad. Ismi Abdullah. Ismi Abdurrahman.
ismi Zaid, ismi Ibrahim, ismi Ismail. Hakadha tastakhdimu ismi. Begitu Anda menggunakan ungkapan ismi. Ya, sama antara laki-laki dan perempuan untuk ismi. Ismi, nama saya. Kalau Anda tanya bagaimana atau apa namamu, maka Anda tanya dengan masmuka. Masmuka, siapa namamu? Ismi Muhammad, masmuka. Ismi Muhammad, masmuka, ya. Dan kalau Anda menyapa atau mengucapkan salam, maka itu sudah lumrah di Anda pasti, yaitu Assalamualaikum atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lebih lengkap. Kemudian kalau Anda ingin bertanya kabar, maka Anda tanya kaifa haluka? Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Sesimpel itu. Nah, bagaimana kalau lawan bicara kita itu wanita? Ya, kalau Anda misalnya wanita juga bertanya kepada lawan bicara Anda yang wanita, maka itu dibahas di hiwar al-awwal ba, di dialog yang pertama, yang bagian yang ba. Mari kita lanjut ke sana. Tapi sebelum kita lanjut ke sana, saya minta Anda untuk baca berkali-kali, lafalkan berkali-kali dialog ini sampai Anda merasa nyaman, sampai Anda merasa gampang untuk mengungkapkan Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Masmuka, Masmuka, Kaifa haluka. Ulangi sampai Anda merasa nyaman, gampang, dan terbawa suasana ketika Anda ucapkan ungkapan yang ada di dalam al-hiwar al-awwal alif. Kalau sudah, mari kita lanjut. Tayyib, ini adalah al-wahdatul ula. Kita akan belajar di kelas Arabia ini satu bab full dari buku ini. Dan harapan saya, apa yang saya sampaikan dan apa yang akan kita lakukan nanti di kelas ini membuat Anda merasakan bahwa ternyata belajar bahasa Arab itu gampang ya. Ternyata siapapun itu bisa belajar bahasa Arab. Ternyata mimpi saya bisa berbahasa Arab itu bukan hanya khayalan semata dan bisa saya wujudkan. Itu goal saya. Anda menyadari bahwa bahasa Arab itu gampang. Nanti pelan-pelan saya akan perbanyak gunakan bahasa Arab dan akan saya minimalkan menggunakan bahasa Indonesia guna membiasakan Anda mendengar tastami'u ila al-mufradatil Arabiyah. Hasanan, baiklah, sekarang kita masuki ke al-wahdatul ula, bab pertama. At-tahiyyatu wat-ta'aruf, menyapa dan berkenalan. At-tahiyyatu pasti Anda pernah mengucapkan ketika tasyahud dalam salat. At-tahiyyatu, ya artinya menyapa, penghormatan. At-ta'aruf juga Anda sudah pernah mendengarnya, artinya perkenalan. Mari sekarang ikuti saya. Kalau saya ucapkan istami', itu kata perintah, artinya dengarkanlah. Istami', dengarkanlah. Kalau untuk wanita, istami'i ditambah harokat kasroh. Istami' itu kalau lawan bicara kita laki-laki. Istami'. Anda punya anak laki-laki, kemudian Anda katakan kepada dia dengarkan, maka ucapkan istami'. Ada punya anak perempuan, istami'i. Itu konsep kata perintah, pelan-pelan ke depan Anda akan pelajari. Baik, kalau saya ucapkan istami', maka fokus Anda adalah menyimak dan mendengar saya. Istami'. Istami'. Kalau saya katakan a'id, 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 itu Anda harus mengulangnya. Ketika saya baca satu kata, maka Anda harus mengulangnya. Kalau saya katakan a'id, Anda tanpa perlu tahu sekarang tulisannya bagaimana. Bunyinya a'id, maka itu artinya ulangilah. Undur artinya lihatlah. Undur. Baik. Undur, lihatlah. Unduri, lihatlah kalau lawan bicara Anda itu wanita. Istami', dengarkanlah. Istami'i, dengarkanlah kalau lawan bicara Anda itu wanita. A'id, ulangilah. A'idi, ulangilah untuk lawan bicara wanita. Oke, sekarang coba Anda dengarkan dan ulangi apa yang saya ucapkan. Unzur, unzuri, istami', istami'i, a'id, a'idi.
Baik, sekali lagi, mungkin pertama kali tadi Anda belum mengikuti saya karena hanya mendengarkan saja, dan ini adalah kali kedua. Kalau Anda tadi tidak mengulangi saya, kali ini saya minta Anda untuk mengulangi saya. Mari kita mulai. Ulangi saya. Undur. Unduri. Istami'. Istami'i. A'id. A'idi. Baik, ke depan saya akan menggunakan untuk muzakkar saja, untuk laki-laki saja, yaitu undur, istami', a'id. Baik, kemudian ada kata-kata yang sering saya pakai nantinya, dan itu gampang Anda ingat, itu kata wa. Wa artinya dan. Wa. Kita praktekkan sekarang. Undur, wastami', wa'a'id. Lihatlah dan dengarkanlah dan ulangilah. Oke, sekali lagi, dan Anda ikuti saya. Undur, wastami' wa'a'id. Baik, sekarang kita lihat ke materinya. Undur, wastami' wa'a'id. Al-wahdatul ula. At-tahiyyatu wat-ta'aruf. Marratan ukhra, sekali lagi. Marratan ukhra, sekali lagi. Unzur wastami' wa'a'id. Al-wahdatul ula. At-tahiyyatu wat-ta'aruf. Hasanan, al-an nuwasil. Hasanan, baiklah. Al-an nuwasil. Sekarang, buku apapun yang Anda gunakan, modul apapun yang Anda pakai dalam latihan berbahasa Arab, laisa hunaka mushkilah. Tidak masalah. Yang penting Anda tahu bagaimana belajarnya, dan sebelumnya Anda mungkin sudah saya berikan bekal mengapa Anda harus belajar bahasa Arab, kemudian juga bagaimana cara belajar bahasa Arabnya. Nah, karenanya cara belajar bahasa Arab itu penting untuk Anda pahami konsep besarnya, sehingga buku apapun yang Anda pakai, ketika Anda melihat siapapun yang belajar bahasa Arab menggunakan aneka buku, maka letaknya bukan pada bukunya, akan tetapi bagaimana kita mempelajarinya. Oleh karena itulah ada sebuah kalimat yang sangat terkenal dulu ketika saya pertama kali belajar. Al-kitabu an-najih yafshalu bihil muallimul fashil. Buku yang bagus, kalau gurunya itu tidak bagus, maka gurunya akan gagal dalam pembelajaran. Sebaliknya, al-kitabul fashil yanjahu bihi al-muallimun najih. Buku yang ya biasa aja, nggak begitu bagus, tapi kalau gurunya itu memiliki cara mengajar yang baik, maka pembelajaran akan berhasil. Nah, karenanya saya penting tekankan di awal bahwa cara belajar bahasa itu berbeda dengan cara belajar ilmu-ilmu yang lain. Baik, kita menggunakan buku Al-Arabiyyatu Baina Yadik karena ini buku paling modern, buku paling mutakhir yang dirancang, dibuat, isinya itu latihan semuanya, sehingga siapapun Anda, apakah Anda udah pernah belajar bahasa Arab sebelumnya atau belum pernah belajar bahasa Arab sebelumnya, syaratnya itu satu, minimal Anda mengenal huruf-huruf hijaiyah. Itu saja syaratnya. Anda mengenal huruf hijaiyah, tahu cara bacanya, tahu cara baca ketika ada harokat fathah, kasrah, dhammah, sukun, dan seterusnya, maka itu sudah bekal yang luar biasa, yang itu akan mempercepat Anda belajar nantinya. Nah, Anda bisa download buku ini, PDF, atau Anda boleh pesan, dan linknya nanti Anda bisa lihat di bawah. حسناً الآن المفردات انظر واستمع انظر واستمع مدرس طالبة طبيبة مهندس. Dan ini keempat kosakata ini adalah kosakata yang berkaitan dengan profesi atau pekerjaan. Dan kata mudarris itu juga bisa Anda tambahkan tamarbutah untuk mengidentifikasi bahwa dia seorang guru wanita. Mudarris, mudarrisah. Begitu dengan talibah. Talibun itu adalah murid laki-laki, talibah murid perempuan. Tabibun, tabibah
muhandisun, atau muhandis, muhandisah juga bisa. Baik, hampir semua pekerjaan itu bisa digunakan ta marbutohnya untuk memberikan makna wanita. Ustadzun, ustadzah, begitu ya. Kemudian di sini ada dua buah kata yang saling berhubungan, akhun dan ukhtun. Akhun dan ukhtun, dan saya rasa dua kosakata ini sudah familiar di pendengaran kita. Akhi, ukhti itu sudah familiar. Sodiqun dan sodiqah atau sodiqatun. Sodiq itu teman laki-laki, sodiqah teman perempuan. Hadza dan hadhihi artinya ini, peruntukannya hadza untuk laki-laki, hadhi untuk wanita. Huwa dan hiya kata ganti dia. Huwa laki-laki untuk dia laki-laki dan hiya untuk dia perempuan. Nah, per detik ini alhamdulillah Anda sudah mengenal 5 kata ganti dalam bahasa Arab. Ana, anta, anti, huwa dan hiya. Dan 5 kata ganti ini adalah kata ganti yang paling sering bisa Anda pakai, Anda gunakan dalam dialog dasar berbahasa Arab. Dan sekaligus itu menjadi landasan awal bagi Anda untuk mengembangkan skill berbahasa Arab Anda. Tayyib, al-an istami' wa a'id tanpa Anda lihat ke teks. Istami' wa a'id. Mudarris, talibah, tabibah, muhandis, akhun, ukhtun, sadiqun, sadiqah, hadha, hadhihi, huwa, hiya. الآن انظر واستمع وأعيد. مدرس، طالبة، طبيبة، مهندس، أخ، أخت، صديق، صديقة، هذا، هذه، هو، hiya. Baik, demikian untuk materi kita kali ini, dan silahkan kerjakan latihan di bawah ini agar Anda lebih percaya diri, lebih aktif, dan juga lebih merasakan manfaat dari apa yang baru saja Anda ikuti. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الآن الحوار الثالث باء. هذا الحوار حوار بين ندى وهدى والأخت. الآن انظر إلى الصورة. Dan Anda akan lihat di gambar ada 3 orang yang sedang aktif berdialog, yaitu Nada yang paling tengah, kemudian ada Huda yang menggunakan jilbab berwarna hitam, dan Al-Ukht, saudarinya Nada, dia yang menggunakan baju berwarna putih. Dalam hal ini, si Nada ingin memperkenalkan saudarinya kepada temannya dan ingin memperkenalkan temannya kepada saudarinya. Tayyib, al-an istami' ila hadzal hiwar. Nada, assalamualaikum. Huda, waalaikumsalam. Nada, hadhihi ukhti, hiya tabibah. Huda, ahlan wa sahlan. ندى هذه صديقتي هي طالبة. الأخت أهلا وسهلا. ندى مع السلامة. هدى مع السلامة. طيب, bisa Anda bayangkan bagaimana dialog ini berjalan antara 3 orang tersebut? Baik, sekali lagi. Istami' wa a'id. Istami' wa a'id. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. هذه أختي هي طبيبة. أهلا وسهلا. هذه صديقتي هي طالبة. أهلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة.
طيب الآن انظر واستمع وأعيد. Lihat ke teksnya dan simak dan dengar bacaan saya serta ulangi kembali bacaan saya. انظر واستمع وأعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذه أختي، هي طبيبة. أهلا وسهلا. هذه صديقتي، هي طالبة. أهلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة. حسنا, Anda bisa lihat di sini bagaimana kalau misalnya Anda ingin memperkenalkan saudari Anda atau teman wanita Anda. Dalam bahasa Arab ternyata menggunakan kata tunjuk yang berbeda. Kalau laki-laki Anda gunakan hadha, kalau wanita Anda gunakan hadhihi sebagai kata tunjuknya. Artinya sama, penggunaannya sedikit berbeda. Begitupun dengan kata ganti. Huwa itu dia laki-laki, penggunaannya kalau Anda ingin memperkenalkan orang laki-laki, huwa mudarris, huwa muhandis. Adapun jika yang ingin Anda kenalkan itu wanita, maka Anda bisa gunakan hiya, dia perempuan. Hiya talibah, hiya tabibah, hiya ustadzah, dan seterusnya. Adapun ma'assalamah itu adalah ungkapan ketika kita ingin berpisah, ma'assalamah. Semoga Anda bersama keselamatan. Sampai jumpa, bahasa sederhananya. Baik, itu dia 2 hiwar, dan sekarang mari kita lanjut ke bagian al-mufradat. Kita akan lihat beberapa kosakata yang baru saja Anda pelajari di 2 hiwar ini. Al-an al-hiwaru tsalits alif. Kalau al-awwal artinya yang pertama, al-thani artinya yang kedua, berarti al-tsalits artinya yang ketiga. Anda bisa pakai kata al-tsalits persis seperti pemakaian kata al-awwal dan al-thani. فمثلا تستخدم المسجد الأول. Contohnya Anda gunakan pada kalimat atau pada frase masjid yang pertama. Al-masjidul tsani, masjid yang kedua. Al-masjidul tsalits maknaha masjid yang ketiga. Begitu pemakaiannya. Anda bisa juga gunakan al-kitabul awal, al-kitabul tsani, al-kitabul tsalits. Jadi al-hiwaru tsalits maknaha dialog yang ketiga. Tayyib, unzur ila surah. Lihat ke gambar ini. Fokus pada 3 orang. Yang tengah dan yang kiri yang menggunakan jubah warna coklat, dan yang sebelah paling kanan yang menggunakan helm berwarna putih. Saya akan kenalkan mereka kepada Anda agar Anda masuk ke dalam konteks dialog ini. Yang tengah namanya Ahmad. Dan yang paling kiri di gambar yang menggunakan jubah coklat, dia adalah saudaranya Ahmad. Kemudian yang paling kanan yang menggunakan helm berwarna putih, itu adalah si Badar alias temannya Ahmad. Jadi si Ahmad ingin memperkenalkan saudaranya kepada si Badar dan ingin memperkenalkan Badar kepada saudaranya. Begitu konteksnya. Baik, al-an istami' ila al-hiwar. Tanpa perlu Anda lihat dan tanpa Anda perlu mengulangi bacaan saya. Istami'. Ahmad, assalamualaikum. Badar, waalaikumsalam. Ahmad, hadha akhi huwa mudarris. Badar, ahlan wa sahlan. Ahmad, hadha sadiqi huwa muhandis. Al-akh, ahlan wa sahlan. أحمد مع السلامة. بدر مع السلامة. مرة أخرى استمع. أحمد السلام عليكم. بدر وعليكم السلام. أحمد هذا أخي هو مدرس. بدر أهلا وسهلا. أحمد هذا صديقي هو مهندس. الأخ أهلا وسهلا. أحمد مع السلامة. بدر مع السلامة. طيب الآن استمع وأعيد. Perhatikan ke gambar. Bayangkan yang tengah Ahmad, yang sebelah kanan yang menggunakan helm Badar, dan yang menggunakan jubah coklat yang paling kiri adalah saudaranya Ahmad.
Saudari Ahmad sebagai guru pekerjaannya dan Badar sebagai muhandis insinyur pekerjaannya. Anda bayangkan itu tanpa perlu Anda lihat ke teks terlebih dahulu. Istami' wa a'id. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadha akhi. Huwa mudarris. أهلا وسهلا. هذا صديقي هو مهندس. أهلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة. طيب الآن انظر واستمع وأعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا أخي هو مدرس. أهلا وسهلا. هذا صديقي هو مهندس. أهلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة. Baik, begitu cara kalau Anda ingin memperkenalkan saudara Anda kepada lawan bicara Anda. Ketika Anda bertemu dengan teman Anda, kemudian ingin mengenalkan saudara Anda, maka cukup ucapkan hadza akhi huwa, sebutkan pekerjaannya. Ini saudaraku, dia mudarris misalnya, huwa ustadzun, huwa tajirun misalnya, dia seorang pedagang. Maka bisa Anda menggunakan ungkapan itu untuk memperkenalkan saudara Anda. Atau kalau Anda ingin memperkenalkan teman Anda, maka bisa menggunakan sadiqi, ini temanku, hadza sadiqi, huwa muhandis, huwa mudarris, huwa tajirun, huwa ustadz. Begitu caranya. Adapun huwa itu adalah kata ganti dia laki-laki untuk bahasa Arab. Jadi Anda sudah mengenal kata ganti baru di detik ini, yaitu huwa, dia laki-laki. Bisa juga kalau Anda ingin memperkenalkan ayah Anda, hadza abi, atau hadza walidi, ini ayahku. Hadza abi atau hadza walidi. Bisa juga Anda memperkenalkan guru Anda, hadza mudarrisi, hadza ustadzi, juga bisa. Begitu cara memperkenalkan orang yang ingin Anda perkenalkan dalam bahasa Arab. Sekarang waktunya bagi Anda untuk melihat kembali, membayangkan kembali, membaca kembali, mengingat-ingat kembali, melafalkan kembali al-hiwarul tsalits alif ini. Dan jika nanti sudah selesai, maka mari kita lanjut ke bagian al-hiwarul tsalits ba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Marhaban bikum fi hadha al-liqa al-jadid. Selamat datang di pertemuan terbaru. Dan mungkin Anda ingin memperkenalkan seseorang dalam bahasa Arab, baik teman Anda atau saudara Anda kepada orang lain. Atau juga Anda ingin memperkenalkan apa pekerjaannya. Maka itu semuanya insyaAllah satadrusu fi hadha al-liqa, akan Anda pelajari di pertemuan ini. Tayyib, langsung aja kita masuki ke al-hiwar al-tsalits alif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadha al-liqa ar-rabi'. Selamat datang, dan ini adalah pertemuan yang keempat antara saya dan Anda dalam kelas ini. Dan sebelumnya Anda sudah mempelajari 6 hiwar, 6 dialog. Dan ke-6 dialog itu fungsinya sebagai pengantar dari apa yang akan Anda pelajari di pertemuan ini. Di mana pada pertemuan ini kita akan mengupas setiap ungkapan-ungkapan yang ada pada dialog yang Anda pelajari sebelumnya, sehingga kedepannya lebih dinamis pembicaraan atau dialog yang Anda bangun. Lebih mudah ketika Anda berbicara dalam bahasa Arab, tidak terpaku pada tema-tema tersebut saja. Artinya Anda bisa kembangkan sesuai dengan momentum yang Anda rasakan, sesuai dengan keperluan yang Anda butuhkan. Baik, mari kita ikuti materi kita di pertemuan ini pelan-pelan.
Sekarang kita akan belajar bagaimana merangkai kalimat dalam bahasa Arab, dan kalimat-kalimat yang Anda rangkai itu erat kaitannya dengan hiwar yang sudah Anda pelajari sebelumnya. Tayyib, pada latihan yang pertama ini, latihan merangkai kalimat pertama ini, saya meminta Anda untuk tabadali su'ala wal jawaba ma'a zamilik kama fi al-mithalaini. Andai ada teman Anda, sahabat Anda, satu grup, dan kebetulan Anda bisa bertemu, maka Anda bisa praktek nanti secara bergantian menggunakan latihan-latihan pada pertemuan kita yang keempat ini. Atau jika misalnya Anda tidak memiliki teman yang bisa Anda bertemu langsung, maka Anda bisa melakukan latihan ini secara mandiri dengan tetap berpedoman pada metode yang akan saya jelaskan. Tayyib, at-tadribul awal, bergantianlah bertanya dan menjawab dengan teman Anda sebagaimana pada dua contoh berikut. Al-mithalul awal, contoh yang pertama, hal anta Pakistani? Naam, ana Pakistani. Nah, Anda bisa rangkai percakapan singkat tersebut, dua ungkapan singkat tersebut, itu setelah Anda melihat gambar orang Pakistan, Pakistani. Sehingga ketika Anda lihat gambar di sampingnya, di sebelah kiri, ada seorang wanita dan di bawahnya tertulis Pakistaniyah, maka dialog yang harus Anda buat adalah hal anti, bukan hal anta, karena dia wanita. Hal anti Pakistaniyah? Naam, ana Pakistaniyah. Bagaimana kalau gambar berikutnya, Turki? Maka Anda bisa mengatakan hal anta Turki? Naam, ana Turki. Kalau Turkiyah, hal anti Turkiyah? Naam, ana Turkiyah. Hal anta Misri? Naam, ana Misri. Hal anti Misriyah? Naam, ana Misriyah. Hal anta Suri? Naam, ana Suri. Hal anti Suriyah? Naam, ana Suriyah. Baik, sekarang Anda jawab saya akan bertanya dan Anda langsung menjawab pertanyaan saya. Tayyib, mari kita mulai. Kita mulai dari gambar yang ada pada al-mithalul awal, pada contoh yang pertama. Hal anta Pakistani? Berikutnya, hal anti Pakistaniyah? Alladhi ba'dahu, berikutnya, hal anta Turki? Alladhi ba'dahu, hal anti Turkiyah? Berikutnya, hal anta Misri? Thumma, kemudian, hal anti Misriyah? Thumma, hal anta Suri? Al-akhir, hal anti Suriyah? Tayyib. Di sini apa pelajaran yang bisa Anda ambil? Bahwa untuk bertanya hal anta atau hal anti, maka itu sangat gampang. Cukup Anda ucapkan hal anta talib, hal anta mudarris, hal anta ustadz, hal anta Indonesi. Jika lawan bicara Anda wanita, hal anti talibah, hal anti mudarrisah, hal anti ustadzah, hal anti Indonesiyah, dan seterusnya. Jadi mulai sekarang Anda sudah bisa bertanya dan memastikan lawan bicara Anda, pekerjaannya apa, warga negaranya apa, dengan cara bertanya hal anta atau hal anti. Atau juga Anda mulai sekarang sudah bisa menjawab ketika Anda ditanya hal anta Indonesi, hal anti Indonesia, dengan jawaban na'am ana Indonesi, na'am ana Indonesia. Baik, silakan Anda rasa-rasa, Anda coba perhatikan dengan cermat dialog-dialog singkat di latihan pertama ini. Jika Anda sudah bisa menggunakannya dengan nyaman, dengan gampang, maka mari kita lanjut ke bagian berikutnya. Hasanan, al-an at-tadrib ats-tsani.
Pada latihan yang kedua ini, Anda kembali lagi memperhatikan bagaimana cara memperkenalkan seseorang dalam bahasa Arab. Tentunya ini berdasarkan hiwar yang sudah Anda pelajari sebelumnya. Hati jumalan kama fil mithal, rangkai kalimat seperti pada contoh. Contohnya, ketika Anda lihat di gambar yang pertama, di situ ada tulisan akhun dan mudarrisun, saudara, guru. Nah, dari dua kata akhun dan mudarris itu, maka Anda coba perkenalkan. Perhatikan kalimatnya, hadza akhi, berubah dari akhun, saudara, menjadi akhi, saudaraku. Hadza akhi, huwa mudarris. Hadza akhi, huwa mudarris. Baik, berikutnya perhatikan, ukhtun mudarrisah. Berarti yang harus Anda lakukan adalah mengungkapkan dengan hadhihi ukhti hiya mudarrisah. Bukan hadha ukhti, akan tetapi hadhihi ukhti hiya mudarrisah. Berikutnya, hadha sadiqi huwa tabib. Thumma hadhihi sadiqati hiya tabibah. Berikutnya, hadha akhi huwa muhandis. Dan yang terakhir, hadhihi ukhti hiya muhandisah. Baik, sekarang tugas Anda adalah membaca kembali sesuai dengan formula atau rumus yang sudah diberikan, dan Anda harus membaca kembali sebanyak 3 kali berulang-ulang dengan rumus hadza akhi huwa mudarris, dan itu yang harus Anda lakukan pada latihan yang kedua ini. Kalau sudah, mari kita lanjut ke latihan yang ketiga. طيب الآن التدريب الثالث تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. Perhatikan pada contoh pertama, ada seorang yang warga negaranya itu warga negara Pakistan atau orang Pakistan, di mana di bawahnya itu ada tulisan Anta dan Pakistan dan ada peta negara Pakistan. Tayyib. Nah, dengan informasi yang kita dapat dari gambar ini, maka kita pun merangkai sebuah percakapan pendek. Min aina anta? Perhatikan, min aina anta? Ana min Pakistan. Min aina anta? Ana min Pakistan. Baik, sekarang kita baca bersama-sama. Undur wastami' wa a'id. Min aina anta? Ana min Pakistan. Tayyib. Berikutnya, perhatikan. Ada seorang wanita dan di bawahnya tertulis anti dan Turkiya. Maka kalimat yang kita rangkai adalah benar. Min aina anti? Ana min Turkiya. Dari mana kamu? Saya dari Turki. Berikutnya, huwa Suriah. Benar ya, kita bertanya dengan min aina huwa. Dari mana dia? Jawabannya apakah ana min Suriah? Tidak, jawabannya huwa min Suriah. Dari mana dia? Dia dari Suriah. Berikutnya, min aina hiya. Jawabannya hiya min Misra. Berikutnya, min aina anti? Ana min Pakistan. Ana min Pakistan. Tayyib. Sekarang mari kita baca bersama-sama dari contoh dan 4 latihan di bawah contoh. Undur wastami' wa a'id. Min aina anta? Ana min Pakistan. Min aina anti? Ana min Turkiya. Min aina huwa? Huwa min Suriah. Min aina hiya? Hiya min Misra. Min aina anti? Ana min Pakistan. Tayyib. Itu dia untuk latihan yang ketiga, dan sekarang mari kita lanjut ke at-tadribu ar-rabi'. At-tadribu ar-rabi', di sini kita akan belajar kembali atau mengulang kembali cara mengungkapkan nama saya dalam bahasa Arab. Cukup dengan menyebutkan ismi, kemudian menyebutkan nama kita. Ismi itu artinya nama saya. Ismi. Kalau nama Anda,
ismuka atau ismuki. Baik, at-tadribur rabi' hati jumalan kama fil mithal, buatlah kalimat seperti pada contoh berikut ini. Al-mithal ismi Khalid. Nah, perhatikan dengan seksama, ini bisa digunakan untuk laki-laki maupun perempuan. Karena ana atau saya dalam bahasa Arab itu bisa untuk laki-laki dan bisa untuk perempuan. Begitupun dengan ya sukun, ismi bisa Khalid, ismi Khalil, ismi Khadijah, ismi Muhammad, ya, ismi Fatimah. Adapun untuk kamu, ismuka itu khusus untuk laki-laki, ismuki khusus untuk perempuan. Baik, jadi kalau misalnya lawan bicara Anda wanita, Anda tanya masmuki. Kalau lawan bicara Anda perempuan, masmuka. Maaf, kalau lawan bicara Anda laki-laki, masmuka. Dan kalau lawan bicara Anda perempuan, masmuki. طيب الآن انظر واستمع وأعيد. اسمي خالد، اسمي خليل، اسمي خديجة، اسمي محمد، اسمي فاطمة. Baik, jadi sekarang Anda sudah jauh lebih lancar untuk bisa mengungkapkan nama dalam bahasa Arab. Cukup ucapkan ismi, kemudian sebutkan nama Anda. Baik, sekarang mari kita lanjut ke latihan yang terakhir. Hasanan al-an at-tadribu al-khamis, hati jumalan kama fil mithal. Perhatikan pada gambar di mana di bawahnya itu ada tulisan Turki, orang Turki laki-laki, dan Turkiya, negara Turki. Nah, kita dilatih di sini untuk bisa membedakan antara negara dan kewarganegaraan. Al-mithal, ana Turki, ana min Turkiya. Saya orang Turki, saya dari negara Turki. Ana Turkiyun, ana min Turkiya. Ana Turki, ana min Turkiya. Perhatikan berikutnya. Ana Suriyah, ana min Suriya. Saya orang Suriah. Perempuan, saya dari negara Suriah. Jadi negara Suriah itu Suriah dalam bahasa Arab. Ana Misriyah, ana min Misra. Ana Pakistani, ana min Pakistan. Ana Turkiyah, ana min Turkiya. Nah, dan sekarang silakan Anda baca secara mandiri 3 kali dari contoh, kemudian 4 gambar di bawah. Sesuai dengan rumusnya, ana Turki, ana min Turkiya. Demikian untuk materi kita kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.